Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Sebagai salah satu kewajiban seorang muslim, penting diketahui bahwa ibadah haji memiliki beberapa hal yang harus dilaksanakan. Dalam ibadah haji dikenal istilah rukun dan wajib haji. Keduanya adalah perkara yang harus dilaksanakan. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Pada rukun haji, ketika seseorang tidak melaksanakannya, maka hajinya batal dan harus diulang. Sedangkan pada wajib haji, orang yang tidak melaksanakannya bisa menggantinya dengan membayar dam atau sejenis denda. Menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut masyarakat muslim Indonesia sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, juga kitab fikih mazhab Syafi'i lain, ada 5 hal yang menjadi rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram merupakan rukun haji yang wajib dilakukan dan dipenuhi, yaitu dengan memakai pakaian serba putih tanpa jahitan bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan, seperti pada gambar. Sebelum ihram, calon jamaah haji juga dianjurkan untuk mandi dan berwudu, memotong kuku, memotong kumis, dan memotong bulu ketiak dan kemaluan. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Syawal hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Urutan manasik haji ini juga diikuti dengan membaca niat ihram haji. Kedua, wukuf di Arafah. Urutan haji ini dengan rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Calon jamaah haji akan melaksanakan wukuf di siang hari hingga setelah maghrib atau malam hari menjelang subuh. Di waktu wukuf ini, jamaah haji dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut videonya. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Jamaah haji membaca niat terlebih dahulu dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Ketika membaca talbiyah, jamaah laki-laki disarankan bersuara nyaring, sementara perempuan disarankan lirih. Pelaksanaan tawaf ifadah dimulai pada tengah malam, tanggal 10 Dzulhijjah hingga kapan saja. Namun lebih utama dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Berikut videonya. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i ini dimulai dengan membaca niat lalu dari Bukit Sofa menuju lampu hijau pertama dengan berjalan kaki biasa. Dari lampu hijau pertama ke lampu hijau kedua, calon jamaah haji akan berlari-lari kecil hingga menuju Bukit Marwah dengan berjalan kaki. Dalam urutan haji, perjalanan sa'i sendiri dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik antara 2 bukit itu dan diakhiri di Bukit Marwah. Berikut videonya. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu ahdatsa wa'dahu anjasa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktu sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Dzulhijjah. Tahallul terbagi menjadi tahallul pertama dan kedua. Tahallul pertama menandakan jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, seperti melempar jumroh Aqobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan mencukur rambut. Ketiga, jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan melempar jumroh Aqobah. Sementara tahallul kedua dilakukan ketika jamaah haji sudah melakukan 3 urutan haji, seperti melempar jumroh Aqobah, cukur rambut, tawaf ifadah dan sa'i. Selanjutnya ada wajib haji yang belum tertera atau tercantum pada rukun haji tadi, yaitu
Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah ini urutan haji yang dimulai setelah waktu maghrib hingga terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu jamaah haji dapat meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama pelaksanaan mabit, jamaah haji dapat mengumpulkan kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir. Dan kerikil itulah yang nantinya digunakan untuk melempar jumroh. Selanjutnya melempar 3 jumroh pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Terdapat 3 lokasi, yaitu jumroh ula dekat arah harat tulisan, jumroh wusta yang berada di antara lokasi jumroh ula dan jumroh akobah, dan jumroh akobah yang berada di perbatasan Mina dan Mekah. Prosesi melempar batu ketiga lokasi jumroh itu harus berurutan, karena jamaah haji wajib melakukan dari awal jika tidak mengikuti urutan tersebut. Sementara bila jamaah sakit, maka lempar jumroh bisa diwakilkan dengan syarat masih berada pada hari tasyrik. Berikut videonya. Sekian tutorial manasik haji, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.